pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1 garing PT garing 03 garing 2008. Pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pengadilan Negeri Kota Jakarta dan dinyatakan dibuka untuk umum. Pada panitera, persilakan terdakwa dan pengacara untuk masuk ke ruangan sidang. Para terdakwa dan pengacara hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh pengacara hukum? Ya, saya didampingi oleh pengacara saya yang mulia. Benarkah saudara pengacara hukum dari terdakwa Nurul Fitria? Silakan tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara sah dan jaksa sah. Iya benar saya yang mulia. Iya benar yang mulia, saya selaku pengacara. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kota Jakarta. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dengan kasus ini terdakwa didakwa dengan dugaan pasal 2 ayat 1. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat yang telah dibacakan oleh jaksa 1 tadi? Bagaimana saudara pengacara hukum, apakah Anda melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara jaksa? Ya yang mulia, saya mengerti. Iya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Bagaimana saudara penuntut sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Ya sudah siap yang mulia. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dengan kasus ini terdakwa didakwa dengan dugaan pasal 2 ayat 1. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat yang telah dibacakan oleh jaksa 1 tadi? Bagaimana saudara pengacara hukum, apakah Anda melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara jaksa? Ya yang mulia, saya mengerti. Iya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Dalam perkara pidana atas nama terdakwa, nama Nurul Fitria, tempat tanggal lahir Sidoarjo, pada tanggal 30 September 1995. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta dan pendidikan S1. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan oleh penyelidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020. Oleh penuntut umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan
Jakarta. Dengan hormat kami sampaikan, Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih dan rasa hormat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami selaku penasehat hukum dan terdakwa dari Nurul Fitriah dapat berbuat secara maksimal dalam awal persidangan ini. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami selaku penasehat hukum terdakwa yang dihadapkan di persidangan memanfaatkan waktu sejak untuk memberikan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan dari Nurul Fitriah. Sebelum Majelis Hakim yang terhormat melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini, setelah kami mempelajari dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka dapat dalam persidangan bahwa dakwaan tersebut dibuat secara komutatif. Menurut hemat waktu, dakwaan jaksa penuntut umum terkesan mengada-ngada dan telah mengada-ngada ayat-ayat keliruan, tidak cermat dan jelas, menguraikan secara tidak lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan pengacara hukum 2 tadi? Maaf yang mulia, ekspresi yang dibacakan penasehat terdakwa terlalu berbelit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang maksud oleh penasihat hukum terdakwa dan ekspresinya. Menurut kami, ekspresi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwa kasus yang sebelum telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam ekspresi PH terdakwa disebut bahwa pihak-pihak yang mempunyai kompetensi yang mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Nurul Fitriah melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tekwada. Bagaimana saudara penuntut sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Ya, sudah siap yang mulia. Sesuai dengan acara putusan selah tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil untuk persidangan. Ya, sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Yolanda Friska, silahkan memasuki ruangan sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Yolanda Friska, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta. Iya, benar yang mulia. Apakah Anda kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah ada hubungan darah dengan tersangka? Iya, saya mengenalnya yang mulia dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Benar Anda bernama Lisda Septiana, umur 20, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya, benar yang mulia. Dan saksi kedua, Saudari Lisda Septiana, silahkan memasuki ruangan sidang. Apakah Anda kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah ada hubungan darah dengan tersangka? Iya, saya mengenalnya yang mulia dan saya ada hubungan darah dengannya. Dan saksi ketiga, Saudara Rizky Rudianto, silahkan memasuki ruangan sidang. Benar Anda bernama Rizky Rudianto, umur 20, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ya, benar yang mulia. Apakah Anda kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah ada hubungan darah dengan tersangka? Ya, benar yang mulia. Saya kenal dengan tersangka tetapi tidak ada hubungan darah. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama
berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan yang nanti harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 35 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 2 miliar kasus korupsi. Ada hubungan apa kalian dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa sekitar 1 tahun lebih yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa bernama Nurul Fitriah, bekerja di salah satu perusahaan sebagai manajer dan saya sebagai salah satu karyawan. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Iya, saya yang mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah untuk mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Madura dan PT Tawada pada sistem kelistrikan pada tanggal 31 Januari. Penuntut umum, apa masih ada pertanyaan saudara pengacara hukum? Saudara terdakwa, apakah keterangan terdakwa dari saksi tadi sudah jelas? Baik, saya rasa sudah cukup ya mulia atas apa yang dipaparkan sebelumnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan pengacara hukum saudara Fitriah. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara pengacara Wayan Subawe. Apakah ada penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Yang mulia, kami memiliki buktinya. Selanjutnya pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Berdasarkan keputusan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta dan berdasarkan pertimbangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, maka terdakwa saudara Nurul Fitriah dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan membayar denda sebesar 5 miliar rupiah. Menyimpulkan sidang kasus korupsi tanggal 8 November 2020 di Pengadilan Negeri Kota Jakarta berakhir dengan hasil terdakwa dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar dan denda sebesar. Dengan ini sidang ditutup.